Shalom Youth and Teens, apa kabar teman-teman semua di rumah? Pastinya luar biasa. Yuk teman-teman, kita mau chat di kolom chat sekarang juga. Luar biasa, luar biasa. Buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang mengalami masalah, mengalami pergumulan, atau ada hal-hal yang mau didoain, bisa langsung pray request. Nanti akan ada tim pendoa yang akan mendoakan kalian. Jangan malu-malu karena kita mau mendukung kalian sama-sama di dalam doa. Sebelumnya, saya mau perkenalan dulu nih. Mungkin banyak teman-teman yang baru pertama kali ngelihat saya di sini. Nama saya Juliana, saya dipanggilnya Juli. Dan saya berada di komunitas Battle Youth ini sebagai tim pastoral. Saya sudah 9 tahun berada di komunitas ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan pakai komunitas ini untuk menjadikan saya menjadi lebih baik, mengubahkan dan membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. So, kalau teman-teman Battle Youth, Battle Teens masih ada di komunitas ini, bersyukurlah karena kalian berada di komunitas yang baik. Sebelumnya saya juga mau welcome banget nih buat teman-teman yang baru pertama kali join di live ibadah kali ini. Selamat datang, selamat bergabung. Teman-teman yang baru boleh say hello, nanti akan ada tim usher yang akan memfollow up kalian. Hari ini kita mau masuk ke series abnormal yang kedua. Di kehidupan yang abnormal yang kita alami saat ini mungkin membuat kita menjadi sulit beraktivitas keluar rumah. Kita menjadi nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ke kampus, kita kerja dari rumah, dan kita juga nggak bisa ketemu sama teman-teman kita, bahkan mungkin keluarga kita. Saat ini kita sedang berada di kehidupan yang abnormal atau tidak normal. Tapi dari keabnormalan yang kita alami saat ini, kita mau belajar untuk melakukan sesuatu. Keabnormalan ini tidak membatasi kita untuk kita melakukan sesuatu. So, tema dari series abnormal kali ini adalah do something. Yuk teman-teman, kita tulis di kolom chat sekarang juga, I want to do something, I want to do something. Sebelum masuk firman Tuhan, kita mau sama-sama siapin hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat teknologi yang ada Tuhan, sehingga kami bisa beribadah secara online. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Engkau yang memberikan hikmat setiap kami, sehingga apapun yang kami dengar itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. So teman-teman, di series abnormal yang pertama kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh, the first survivor. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin belum nonton yang series yang pertama, kalian bisa cek di YouTube Battle Youth atau Battle Teen. Dan series yang kedua ini kita mau belajar dari seorang sang penafsir mimpi. Ada yang tahu siapakah sang penafsir mimpi? Boleh jawab di kolom chat sekarang juga. Ya, benar banget. Sang penafsir mimpi adalah Yusuf. Kita mau belajar dari tokoh bernama Yusuf. Mungkin teman-teman di sini udah sering dengar ya cerita tentang Yusuf, sang penafsir mimpi. Tapi kita hari ini mau membahas kembali secara singkat, siapakah Yusuf? Yusuf adalah anak Yakub yang paling dikasihi dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Sehingga itu membuat saudara-saudaranya iri terhadap dia. Nah, suatu kali Yusuf bermimpi bahwa saudara-saudaranya akan tunduk menyembah dia. Hal ini membuat saudara-saudaranya semakin marah. Sampai akhirnya Yusuf dibuang ke dalam sumur yang kering, kemudian ditemukan oleh saudagar dan dijual ke Mesir. Dan di Mesir dia difitnah, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Di momen inilah hidup Yusuf berubah menjadi abnormal. Menurut kalian, apa sih keabnormalan yang dialami Yusuf? Kita mau buka ayatnya di Kejadian 37 ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Yusuf anak yang sangat dikasihi papanya, sampai-sampai dia dibuatkan jubah yang maha indah.
Kita bisa saja berpikir mungkin Yusuf bisa mendapatkan segala sesuatu yang dia mau, yang terbaik dibanding saudara-saudaranya. Dia bisa pakai jubah yang bagus, yang maha indah, bisa dibilang hidupnya nyaman. Tapi segala sesuatunya berubah ketika semuanya diambil dari dia. Dia masuk ke dalam kondisi yang abnormal, yang tentunya sangatlah tidak nyaman. Mulai dari kehilangan hak istimewanya sebagai anak yang paling dikasihi, digantikan menjadi seorang budak di suatu tempat yang asing, yang gak dikenal siapapun. Sama seperti kondisi kita saat ini, kita sedang berada di kehidupan yang abnormal, gak nyaman, banyak perubahan yang harus kita hadapi, banyak hal yang gak biasa kita lakukan harus kita lakukan. Kita jadi kehilangan waktu kita bersama keluarga, karena biasanya mungkin teman-teman biasanya liburan keluar kota atau keluar negeri, jadi nggak bisa. Terus teman-teman juga jadi sekolah atau kuliah secara online, nggak kebayang gitu ya. Dulu aja saya waktu kuliah datang ke kampus, duduk paling depan, dengerin dosen yang ngejelasin, saya masih aja nggak ngerti gitu ya. Dan ini kita secara online yang mungkin bisa aja sinyalnya jelek, videonya putus-putus. Waduh, mungkin ini hal yang sulit yang kita hadapi. Tapi saya mau ingetin lagi, kalau abnormal is normal. Abnormal is normal. Ketik di kolom chat sekarang juga, abnormal is normal. So, hari ini kita mau sama-sama belajar dari seorang Yusuf. Bagaimana sih Yusuf bisa melewati keabnormalan ini? Di tengah-tengah tekanan yang Yusuf alami, tapi dia tetap bisa melakukan sesuatu. Poin yang pertama adalah be helpful. Kejadian 40 ayat 6-8 kita mau baca bersama-sama. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia di dalam rumah tuannya itu. "Mengapa hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya. "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Teman-teman, di ayat ini sedang menceritakan pegawai-pegawai Firaun yang sama-sama dipenjara dengan Yusuf. Dan pegawai-pegawai Firaun ini adalah sang juru roti dan juru minum. Dan mereka bermimpi sehingga membuat mereka bersedih. Yusuf melihat teman-temannya bersedih. Dia bertanya, "Mengapa kau bersedih?" Yusuf yang melihat kesedihan teman-temannya itu akhirnya membantu dan menolong mereka untuk menafsirkan mimpi daripada mereka. Sebenarnya Yusuf punya alasan untuk dia nggak peduli sama teman-temannya itu. Dia juga sama-sama masih berada di kondisi yang sulit. Dia masih sama-sama di dalam penjara. Penderitaan Yusuf pun belum berlalu. Tetapi yang kita mau belajar dari Yusuf adalah dia mau tetap menolong teman-temannya. Dia mau mengartikan mimpi dari sang juru roti dan juru minum ini. Di kehidupan abnormal ini membuat kita menjadi pribadi yang lebih individual. Mungkin banyak dari teman-teman yang sedang mengalami banyak masalah, banyak tekanan gitu ya. Dan itu tuh membuat kita menjadi nggak peduli sama penderitaan orang lain. Kita mengeluh, kita menyalahkan keadaan, dan membuat kita menjadi terbatas. Kenapa? Ketika kita menjadi terbatas, kita menjadi nggak peduli sama orang lain. Kita berpikir bahwa, ngapain gue bantuin dia gitu. Gue aja hidupnya susah. Ngapain gue bantuin orang lain? Gue aja susah gitu ya. Tapi hari ini kita mau meneladani Yusuf. Walaupun dia berada di kehidupan yang sulit, kehidupan yang abnormal, tapi tetap dia mau menolong teman-temannya. Nah, buat teman-teman, mau gak sih kita menjadi pribadi yang mau menolong orang-orang sekitar kita? Apa sih yang bisa kita lakukan di tengah-tengah kondisi abnormal ini? Kita bisa mulai dari keluarga.
Kalau teman-teman di rumah, teman-teman bisa bantu-bantu orang tua kita. Kita bisa nyapu, ngepel, atau cuci piring, atau apapun yang teman-teman bisa lakukan. Terus kalau teman-teman juga punya adik, teman-teman bisa bantuin adiknya belajar, ajarin apa yang dia nggak ngerti, bantuin kerjain PR-nya. Terus buat teman-teman kita juga, kita bisa luangin waktu kita untuk tanya kabar mereka. Kita mau dengerin cerita atau kesulitan yang saat ini mereka hadapi. Kita mau kasih waktu kita buat orang-orang sekitar kita. Karena saya percaya memberi bukan hanya sekedar materi atau barang, tapi kita bisa memberikan apa yang kita punya terlebih dahulu kita bisa kasih waktu kita. Yuk teman-teman, kita mau fokus sama apa yang kita bisa lakukan sekarang. Apa yang kita bisa lakukan untuk orang lain sekarang. Let's do something. Yuk teman-teman, tulis di kolom chat sekarang juga, let's do something, let's do something. Selanjutnya, poin kedua adalah be excellent. Be excellent. Di Kejadian 41 ayat 38 sampai 39. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Yusuf mendapat pengakuan dari orang-orang sekitarnya. Bisa kita simpulkan teman-teman bahwa Yusuf adalah orang yang excellent, melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan bertanggung jawab, sehingga dia bisa diberi kuasa di rumah Firaun. Bahkan teman-teman, ketika dia di penjara pun dia diangkat menjadi orang yang dipercaya oleh kepala penjara. Dimanapun Yusuf ditempatkan, di titik terendah sekalipun ketika dia di penjara, dia menjadi orang yang bisa dipercaya. Dari seorang Yusuf, kita mau belajar untuk excellent. Kita mau bijaksana menggunakan setiap kesempatan dan waktu yang kita punya, sehingga kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Di kehidupan abnormal ini, mari kita secara bijak menghadapi kondisi ini. Seperti Yusuf berada di dalam penjara, mungkin kita juga saat ini sedang berada di dalam penjara. Tapi itu semua nggak boleh membatasi kita untuk kita melakukan sesuatu. Buat teman-teman yang saat ini sekolah atau kuliah online, tetap belajar yang baik, tetap melakukan yang terbaik, dan kita mau buang segala sesuatu yang membuat kita menjadi malas belajar, menjadi malas mengerjakan tugas. Dan buat teman-teman yang kerja, teman-teman bisa menjaga integritasnya, jam kerja tetap waktunya kerja, dan teman-teman bisa mengerjakan pekerjaan dengan maksimal, jangan males-malesan gitu ya. Ingat teman-teman, masa ini akan berlalu. Jangan sampai ketika ini semua berlalu, kita menjadi orang-orang yang gak siap untuk menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi selanjutnya. Di Kejadian 39 ayat 2-3, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seseorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi di atas semuanya itu yang terpenting adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita dan roh Allah tinggal di dalam kita. Sehingga kita bisa be helpful and be excellent. Sebelumnya kita mau lihat video kesaksian dari Jovita. Shalom, perkenalkan nama saya Jovita. Saat ini saya bekerja sebagai full-timer di salah satu gereja di Bandung. Saat pandemi ini salah satu fokus saya dalam pekerjaan adalah untuk mengordinir dan memastikan pendistribusian sumbangan dan bantuan yang telah terkumpul untuk tenaga medis, jemaat, dan atau masyarakat yang terdampak COVID-19 agar berjalan dengan baik. Dengan berkecimpung di bidang ini, saya benar-benar sadar
bahwa pandemi ini telah berdampak sangat negatif untuk pekerjaan dan usaha yang dimiliki oleh teman saya dan atau jemaat gereja. Beberapa jemaat gereja dan teman saya terpaksa harus dirumahkan oleh perusahaannya atau tempat di mana mereka bekerja karena perusahaan atau tempat di mana mereka bekerja tersebut sudah tidak mampu lagi membayar pegawai. Dan ada teman saya yang terpaksa harus menutup usahanya yang baru dia rintis kurang dari 3 bulan karena mall di mana dia membuka usaha harus tutup. Hal ini membuat hati saya sedih sekaligus bingung karena saya sedih dengan kondisi mereka, tapi saya bingung dengan apa yang harus saya lakukan untuk menolong mereka. Puji Tuhan, tidak lama kemudian gereja di mana saya berjemaat mengeluarkan sebuah program baru yang diberi nama #beli ini aja. Program ini bertujuan untuk mempromosikan barang jualan yang dijual oleh jemaat lokal melalui Instagram. Karena kita tahu sekarang bahwa Instagram ini merupakan suatu tools marketing yang paling powerful saat ini. Singkat cerita, saya menawarkan diri saya untuk menjadi promotor di program ini. Awalnya saya mulai membeli barang dagangan mereka dan mulai memfotokan barang dagangan tersebut. Tapi tak lama kemudian beberapa teman dan atau jemaat mulai kontak saya secara pribadi dan meminta saya untuk mereview barang dagangannya. Sejujurnya saya tidak memiliki jiwa estetik yang baik. Saya nggak tahu gimana caranya merekam video yang baik. Saya nggak tahu gimana caranya ambil angle foto yang baik supaya produknya menarik. Dan bahkan saya nggak punya pengalaman untuk mereview. Cuman satu yang saya punya. Saya cuma punya niat untuk membantu mereka, untuk do something buat mereka. Saya mulai posting foto-foto promosi di Instagram saya. Mungkin beberapa di antara kalian yang sudah follow saya sadar beberapa bulan ini isi Instagram story saya itu promosian barang orang lain. Beberapa dari teman saya mulai DM-in saya. Terus nanya, lu gak malu ya spamming di Instagram lu? Banyak-banyak kayak gitu, itu kan buat kepentingan orang lain. Dan bahkan ada yang mulai nyindir, lu ganti kerjaan ya jadi food blogger. Hal itu tidak mematahkan semangat saya sih, karena saya benar-benar niat untuk bantu orang lain. Dan saya ingin melakukan bagian saya sebaik-baiknya. Gak bisa dipungkiri ketika saya mau review barang dagangan mereka, kadang saya merasa males karena saya harus meluangkan waktu, saya harus prepare, saya harus dandan dan lainnya. Tapi ada beberapa dari teman atau jemaat yang sudah dipromosikan barang dagangannya, kontak balik saya dan say thank you karena barang dagangannya jadi laku. Pesanannya jadi banyak dan bahkan ada beberapa orang yang pesanannya tuh sampai fully book untuk beberapa hari ke depan. Mendengar hal ini benar-benar memberkati saya. Istilahnya, I have nothing on my hand. Followers aja kurang dari 10.000. Jiwa estetik nihil. Pengalaman untuk review barang gak ada sama sekali. Tapi di sini saya belajar ketika kita niat, ketika kita mau do something untuk orang lain, ketika kita melakukan yang terbaik untuk menolong orang lain, ternyata hal simple itu tuh bisa menjadi berkat buat orang lain. Saya percaya ketika kita mau membantu orang, khususnya di saat pandemi ini, kita cuma harus fokus dengan apa yang kita miliki di tangan kita saat ini. Jangan tunggu sampai kita memiliki segalanya untuk menolong orang lain. Karena yang paling penting adalah kita mau do something dan do it with excellence. Itu kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, ternyata ada loh hal yang bisa kita lakukan untuk menolong orang lain. Di keterbatasan yang kita hadapi saat ini, walaupun kita di rumah aja, kita masih bisa bantuin teman-teman kita yang punya usaha online. Kita bisa promosiin mereka, atau mungkin kita mau beli produknya kalau kita suka, seperti apa yang Jovita lakukan saat ini. Saya pun salah satu orang yang dipromosikan oleh Jovita. Saya jualan sambal secara online, buat promosi sedikit ya teman-teman.
Dan Jovi bantu review produknya, bantu share ke sosial media, bikin video yang bagus. Teman-teman, ini hal yang gak mudah, kita perlu effort untuk melakukannya. Tapi bersyukur ada Jovita, dia melakukannya dengan segenap hati untuk menolong orang lain. Yuk teman-teman, di kehidupan yang abnormal ini kita mau mulai do something. Kita mau menjadi orang yang be helpful dan be excellent. Bukan fokus pada seberapa besar masalah yang kita hadapi, tapi kita mau fokus kepada seberapa besar kuasa Roh Kudus dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi apapun yang kita lakukan, kita bisa menolong orang lain dan kita bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik. Abnormal tidak membatasi kita untuk melakukan sesuatu. Stop complaining and do something. Amin. Kita mau tutup sama-sama di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau menjadi seperti Yusuf Tuhan. Kami mau menjadi seorang yang menolong orang lain. Kami mau menjadi seorang yang peduli sama orang lain. Kami juga mau menjadi seseorang yang excellent dalam segala hal. Berkati setiap kami Tuhan, biar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang tidak sama lagi. Terima kasih Tuhan buat setiap firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.